Hai guys, welcome back to Financial Clinic. Saya Liguina Hananto. Udah lulus kuliah, apa yang kamu lakukan? Ngelamar kerja yuk di perusahaan yang reputasinya baik dan mulai meniti karir. Atau mungkin ada yang langsung bikin bisnis sendiri. Yang mana yang mau kamu kerjakan? Penting loh untuk bisa belajar menghasilkan uang sendiri. Tahukah kamu nanti di tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan memasuki yang namanya The Golden Age Era. Ini adalah periode di mana kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal karena punya jumlah penduduk produktif lebih banyak. Artinya akan ada lebih banyak manusia Indonesia yang mampu menghasilkan uang dibandingkan misalnya anak kecil yang belum kerja atau orang tua yang sudah pensiun. Artinya kalau kamu umurnya antara 20 tahun sampai 30 tahun, you guys are the future. Berarti dari sekarang kita mesti menyiapkan banyak hal supaya di 2030 kamu yang menentukan kemajuan ekonomi negeri kita. Are you ready for this? Ini adalah 5 hal keuangan yang perlu kamu lakukan and welcome to the grown-ups world. 5 hal keuangan yang perlu kamu ketahui di umur 20 sampai 30 tahun. Yang pertama, meniti karir. Apakah kamu kerja di perusahaan sebagai karyawan atau punya bisnis sendiri? Di periode ini yang kamu perlu lakukan adalah belajar sebanyak-banyaknya. Perhatikan siapa orang-orang yang bisa kamu jadikan mentor, baik mentor bisnis atau mentor dalam berkarir. Lihat apakah kamu bisa sampai ke titik yang sedang mereka lakukan sekarang dalam 5-10 tahun ke depan. Got it? Yang kedua, punya kebiasaan menabung. After all, we are the creatures of habit. Jadi, kalau dari muda sudah punya kebiasaan menyisihkan uang, walaupun jumlahnya kecil-kecil, nanti begitu karir kamu meningkat, penghasilan lebih banyak, kamu gak kagetan. Kamu tetap punya kebiasaan menyisihkan minimum 10% dari penghasilan. Cobain ya, karena biar gimana juga, semua tujuan finansial itu hanya bisa dicapai dengan kegiatan menabung dan investasi. Yang ketiga, mengumpulkan DP rumah pertama. Oke, saya tahu. Ketika umur baru 20-30 tahun, punya rumah itu terdengar, oh so grown up, aku gak mau, takut. Jangan khawatir, beli rumahnya gak usah buru-buru. Tapi jangan lupa mengumpulkan DP-nya, jangan sampai ketinggalan. Banyak orang yang takut untuk punya rumah pertama, kemudian lalai mengumpulkan DP-nya. Padahal sebagian besar orang akan menggunakan kredit kepemilikan rumah di bank untuk bisa beli rumah pertamanya. Dan itu akan lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat tercapai kalau kita sudah punya sejumlah uang sebagai down payment. Jadi, ayo menyisihkan sedikit-sedikit, tapi mulai dulu dengan punya DP rumahnya. Yang keempat, ini lucu nih. Coba lihat sepatu kamu berapa harganya. Berapa ya harga sepatuku ya? Jadi ceritanya gini, kalau kamu punya sepatu yang harganya 200.000, setengah dari sepatu itu artinya harganya cuma 100.000. Berarti uang sejumlah setengah harga sepatumu itu bukan uang yang berarti terlalu banyak. Dibeliin sepatu aja gak dapat sepasang. Emang ada orang jual sepatu cuma sebelah? Jadi tips yang menurut saya paling gampang dilakukan adalah menggunakan sejumlah uang yang jumlahnya buat kita negligible. Beli sepatu aja gak dapat sepasang, artinya setengah dari nilai sepatumu, investasikan di produk yang resikonya tinggi dan returnnya tinggi, misalnya seperti reksadana saham, dan terus-menerus dilakukan rutin tanpa putus untuk 20-30 tahun ke depan. Thank me later. Untuk apa ini? Ini untuk dana pensiun. Sehingga di tahun 2030, nyiapin pensiun itu bukan sesuatu yang aneh lagi buat kamu. Yang kelima, tentang gaya hidup. Saya tahu kok di umur 20-30 itu ada 2 hal yang paling menyenangkan untuk dilakukan. Lupakan menabung, kita cuma pengen liburan atau belanja. Kamu suka yang mana? Mungkin ada di antara kamu yang senang liburan, ngakunya gak suka belanja, tapi ternyata belanja skincare tidak terkendali. Coba kamu senang yang mana? Gak apa-apa loh, karena kayaknya kalau dilarang juga kan gak akan nurut. Jadi kalau menurut saya, bikin aja rekening foya-foya. Kayak menabung, setor setiap bulan ke situ, mau beli apapun, tiket konser, pergi liburan, kamera baru, gawai-gawai terkeren, bebas. Asalkan di dalam rekening itu ada uangnya. Dengan begitu, gaya hidup kamu bisa tetap kamu laksanakan, tapi semua yang penting-penting dalam hidup, menyiapkan dana pensiun, ngumpulin DP pertama, kebiasaan menabung, tetap juga berjalan. Gimana? Bisa kan ngerjain 5 hal keuangan untuk grown-ups di umur 20-30 tahun.
Kebiasaan ini semuanya perlu terus dilakukan dari umur baru 20-30 tahun. Sehingga nanti kalau udah umur 30, 40, 50, ini bukan sesuatu yang aneh lagi. Yuk kita mulai dari muda. Kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang cara mengatur cash flow atau cara berinvestasi, kamu bisa ikut Financial Clinic Online Series. Ini adalah training finansial yang dilakukan secara online sehingga kamu bisa belajar di mana aja. Silakan follow IG-nya @kiam_financial atau IG saya @mrs_hananto dan kamu bisa update terus tentang jadwal-jadwal Financial Clinic Online Series. Finance should be practical. Saya Ligwina Hananto, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.